Di era digital sekarang, media sosial menjadi sumber utama informasi bagi seluruh masyarakat. Nah, ada salah satu fenomena menarik yaitu viralnya film Dirty Vote menjelang pemilu tahun 2024 nih. Karena viralnya film Dirty Vote banyak menyebar luas di berbagai platform yaitu di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, dan banyak masyarakat yang memberi tanggapan karena viralnya film ini. Tapi banyak juga yang berkritikan nih. Beberapa masyarakat memberi tanggapan bahwa film ini memberikan edukasi politik, tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang mengkritik film ini menganggap bahwa film ini itu memberikan tujuan tertentu. Nah, dari sini kita bisa lihat dong, media sosial itu memberikan pengaruh besar bagi masyarakat untuk membentuk opini publik. Kajian teori konstruksi sosial realitas Peter Wenger dan Thomas Luhmann. Penjelasan teori menurut Wenger dan Luhmann, realitas sosial tidak terbentuk secara alami melainkan melalui interaksi dan komunikasi yang dilakukan manusia. Terdapat 3 tahapan utama dalam proses konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Karena penelitian ini membahas bagaimana masyarakat membentuk pandangan terhadap suatu isu setelah menerima informasi yang tersebar melalui media sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana informasi yang beredar dapat menjadi realitas sosial yang dipercaya oleh masyarakat. Menghubungkan fenomena dengan teori. Film Dirty Vote dipublikasikan oleh pembuatnya dan disebarluaskan melalui YouTube serta media sosial lainnya. Pada tahap ini, pembuat film menyampaikan gagasan dan informasi kepada masyarakat. Tahap 2-nya itu setelah dipublikasikan, film tersebut menjadi viral dan banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Muncul berbagai komentar, unggahan, ulang diskusi, serta hashtag yang membuat isu tersebut semakin dikenal luas. Pada tahap ini, informasi yang awalnya berasal dari pembuat film berubah menjadi fenomena sosial yang dibicarakan masyarakat. Masyarakat kemudian menyerap informasi yang mereka terima dan membentuk pemahaman masing-masing. Sebagian masyarakat mempercayai isi dokumenter dan mendukungnya, sementara sebagian lainnya menolak atau meragukannya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah menginternalisasi informasi sesuai dengan pengalaman dan pemahamannya masing-masing. Yang selanjutnya itu pola komunikasi. Pola komunikasi yang terjadi adalah pembuatan film, media sosial, masyarakat, komentar, dan diskusi lalu pembentukan opini publik. Berbeda dengan media konvensional, media sosial memungkinkan komunikasi 2 arah sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi tetapi juga ikut memproduksi dan menyebarluaskan informasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pembentukan opini publik. Melalui interaksi yang terjadi di media sosial, masyarakat secara bersama-sama membangun realitas sosial mengenai suatu isu politik. Adapun dampak positifnya, yang pertama meningkatkan kesadaran politik masyarakat, yang kedua mendorong partisipasi dalam diskusi publik, Apakah boleh seorang mahasiswa memiliki jiwa bisnis? yang ketiga mempermudah akses informasi. Ada pula dampak negatifnya. Yang pertama menimbulkan polarisasi pendapat, yang kedua menyebabkan konflik di media sosial, yang ketiga berpotensi menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Rencana gempa yang terjadi di Lombok ternyata memanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita hoax atau lain dari informasi profesional. Kita akan ke kasus pertama pemirsa Kominfo. Ini mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoaks tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoaks Seperti televisi dan radio. Selanjutnya, dari masalah ini kami juga memiliki solusi dan saran. Untuk mengurangi dampak negatif pembentukan opini di media sosial, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Ya, bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita akan coba melihat seperti apa perbandingannya. Pengguna media sosial sangat perlu melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayai dan juga menyebarkannya. Selain itu, platform media sosial juga perlu meningkatkan sistem pengecekan fakta untuk mengurangi penyebaran informasi yang menyesatkan.
media sosial memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Kasus Dirty Vote menunjukkan informasi yang tersebar luas di media sosial dapat mempengaruhi bagaimana cara masyarakat memahami suatu isu politik. Berdasarkan teori konstruksi sosial realitas dari Berger dan Luckman, opini publik terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu bersikap kritis dalam menerima informasi agar tidak mudah terpercaya atau terpengaruh oleh narasi yang belum tentu benar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.